Yahoo minasan, welcome back again with Mimin di sini. Kali ini Mimin bawakan konten One Punch Man lagi, tapi bukan tentang review One Punch Man, melainkan tentang monster-monster level naga yang telah bertemu dengan Saitama. Itu siapa aja sih? Adakah yang berhasil selamat atau mati semua? Jadi tanpa menunggu terlalu lama lagi, mari kita simak mawon bersama, oke? Let's go! Oh iya, sebelum Mimin mulai, Mimin ingatkan, data monster level naga ini memang ada beberapa yang tak pernah disebutkan di manga maupun anime, tapi semua yang ada di sini guys, sudah dikonfirmasi oleh Yusuke Murata Sensei dan Wan kalau monster-monster berikut levelnya adalah naga semua. Jika masih kurang percaya, silahkan nantinya setelah nonton video ini dicari klarifikasinya. Wikipedia ada, forum ada, fandom OPM juga ada. Monster level naga yang pertama kali tampil di anime nih. Penampilannya mengingatkan kita pada salah satu karakter di serial Dragon Ball, Piccolo. Ini monster terlahir dari polusi dan sampah industri ulah dari para manusia sendiri. Nah, oleh karena itulah, Vaksin Man ingin memusnahkan umat manusia sebagai balas dendam atas rusaknya alam. Kekuatan nih monster cukuplah sangar. Dia bisa mengeluarkan bola-bola energi yang bisa menghancurkan banyak bangunan secara masif. Lightning Maxi hero kelas A dan Smile Man saja tak berdaya melawan Vaksin Man dan pingsan. Mungkin karena inilah Vaksin Man mendapatkan trait level dragonnya. Apalagi ini monster ingin menghabisi seorang gadis kecil. Ada, kejam amat mang. Tapi untung saja sesaat sebelum gadis kecil diremukkan oleh tangan Vaksin Man, sang pahlawan kebanggaan kita datang. He is Saitama. And boom, kurang dari 1 menit, nih monster ungu yang mirip Piccolo lenyap seketika. One death. Monster dengan tubuh besar, sosoknya menyerupai kumbang. Nih monster tampil di episode 3 One Punch Man. Monster ini adalah mutan hasil campur-campur Dr. Genos yang sangat jenius terutama dalam bidang biologi. Kemampuan Kabuto adalah di kekuatan fisik yang luar biasa termasuk juga kecepatan gerak yang gila abis. Cuma nih monster gak bisa dikendalikan oleh Dr. Genos karena kepribadiannya yang sangat sulit diatur dan nafsu membunuhnya yang sangat tinggi. Ceritanya nih, karena Dr. Genos gagal mengalahkan Saitama, dia pun membebaskan Kabuto untuk dimintai tolong mengalahkan Saitama dan menangkapnya. Ya bebas sih, tapi si Kabuto ini langsung bernafsu ingin bertemu Saitama. Nah, saat ketemu Saitama, Kabuto ini harus mengajar Genos terlebih dahulu agar bisa melawan Saitama. Genos berhasil dikalahkan sih, hingga rambutnya menjadi keriting. Sekarang giliran Saitama maju untuk menghadapi Kabuto. Sayangnya insting hewan Kabuto memberitahunya untuk tak menghadapi Saitama. Tapi itu cuma sesaat saja, karena berkat Saitama membongkar latihan kerasnya menjadi kuat hanya lewat olahraga simpel. Kabuto menganggapnya candaan, dan langsung menyerang Saitama dengan segenap tenaga yang dimilikinya. Cukup seru loh, karena lumayan lama serangan-serangan Kabuto mengenai Saitama. Mungkin alasan Kabuto dapat level dragon karena saat efek pertarungan Kabuto, kita pasti tahu dengan jelas kalau nih monster kuatnya minta ampun. Apalagi jika melihat efek-efek serangan Kabuto ketika dalam mode Asura menyerang Saitama. Tapi sayang, serangan Kabuto gak bisa lanjut ya. Gara-gara Saitama ingat kalau hari ini ada diskon. Jadi gak ada waktu lagi buat main-main. And bam, Kabuto langsung lenyap seketika. To death. Nih monster punya tubuh dan bodi yang sangat besar, gak ada mata sama sekali dalam tubuhnya, wajah dan tangannya diisi mulut yang menyeramkan. Ini monster hadir di episode 10 One Punch Man. Untuk kekuatan Gloribus, menurut data yang Mimin peroleh dari fandom One Punch Man, kekuatan dan daya tahan tubuh Gloribus sangatlah luar biasa. Bahkan saking kuatnya Gloribus, dia bisa membunuh musuh dengan sangat mudah sebelum musuh mengeluarkan semua tekniknya. Kecepatan Gloribus pun tak bisa dianggap remeh karena daya refleksnya menghindari serangan sangatlah istimewa. Apalagi Gloribus menurut Yusuke Murata Sensei juga bisa mengeluarkan cairan asam dari mulutnya yang bisa melelehkan apapun. Tapi sayang saja, monster level naga dari luar angkasa ini belum sempat mengeluarkan semua kemampuannya tersebut, malah harus apes ketemu si buta kuning kita terlebih dahulu. And hasilnya, Gloribus juga ikut lenyap dengan sekali pukulan Saitama. 3 death. Monster dari luar angkasa yang bentuknya perpaduan dari alien dan cumi-cumi muncul di episode 11 One Punch Man. Saat dalam mode bertarung, Genryugan Sub bisa mengeluarkan warna-warni pelangi. Indah ya, tapi jangan tertipu dengan warna-warna tersebut, karena nih monster saat dalam mode warna-warni di tentakelnya, dia akan aktif menggunakan kekuatan supernaturalnya. Yang di catatan fandom One Punch Man, kekuatan Psychokinesis Genryugan Sop melebihi Tatsumaki. Bahkan saat Genryugan Sop menyerang Saitama dengan lemparan-lemparan batu dengan kecepatan yang sangat tinggi, sebenarnya hal itu tak bisa dilakukan oleh Tatsumaki.
Mungkin inilah alasan kenapa Genryugan Soap juga dikategorikan level ancaman adalah Dragon. Tapi sayang, karirnya sebagai makhluk terkuat yang punya kekuatan psychokinesis di alam semesta hancur ketika bertemu dengan Saitama yang menghabisi Genryugan Soap hanya dengan sebuah batu yang dilemparkan saja. Mantap, mantap. For that. Kalau ini monster gak perlu diragukan lagi kekuatannya seperti apa. Dia muncul di episode 12 One Punch Man. Menurut data, Boros levelnya antara Dragon dan God. Alias, tinggal kita persepsinya ke arah mana saja nih monster terkuat di alam semesta yang mencari lawan tanding hanya karena sebuah ramalan. Kekuatan Boros jika melihat semua pertarungan Saitama yang pernah ditampilkan baik di manga ataupun anime hingga sekarang. Boroslah yang paling kuat jika Mimin lihat secara objektif. Dia punya regenerasi tubuh yang gila, bisa mengeluarkan energi blast yang punya daya hancur mematikan, bisa menambah kekuatan hingga ke level yang gak terbayangkan dengan hanya mengaktifkan mode Meteoric Burst. Apalagi, si Boros ini juga punya jurus yang sangat berbahaya yaitu Collapsing Star Roaring Cannon. Semacam energy blast tapi dengan warna dan efek daya hancur yang berbeda, karena nih energy blast bisa menghancurkan permukaan sebuah planet ketika ditembakkan. Tapi untung saja ya, saat Boros mengeluarkan tembakan penghancur permukaan planet tersebut, Saitama akhirnya mengeluarkan pukulan seriusnya untuk menerjang energy blast gila Boros tersebut sekaligus mengakhiri nyawa monster terkuat di alam semesta tersebut yang memberi perlawanan paling sangar terhadap Saitama. 5 Death. Monster yang bentuknya adalah babi raksasa yang mengingatkan Mimin pada Cupat Kai. Cuma bedanya nih monster punya topeng di wajahnya aja. Ini monster guys tampil di episode 12 setelah Saitama melawan Boros selesai. Ini babi bisa menghancurkan banyak bangunan di kota Ye dalam jangkauan yang sangat luas. Kecepatan gerak dan refleks yang dimiliki Pluton juga dikatakan dalam data sangatlah cepat. Hingga perumpamaannya ya, Pluton bisa berpindah tempat dari kota Y ke Z dengan cepat. Tapi sayang, monster yang mengaku sebagai raja makhluk bawah tanah ini harus ketemu sama Saitama dulu sebelum melanjutkan rencananya menguasai dunia. Ya, akhirnya sebelum impian Pluton terwujud, kita malah melihatnya harus lenyap di tangan Saitama. 6 Death. Muncul di episode 5 One Punch Man Season 2. Dia awalnya bukanlah monster, melainkan seorang ahli bela diri profesional. Tapi semua berubah saat buah iblis menyerang. Aduh, maaf maksud Mimin Cell Monster. Bakuzan memakan buah iblis tersebut, hasilnya dia menjadi monster dengan level ancaman naga yang punya kekuatan fisik dan gerakan luar biasa. Bahkan, kekuatannya sudah meningkat berkali-kali lipat daripada wujud manusianya yang lemah menurutnya. Dalam wujud monster, Bakuzan bisa membuat Shiryu ampun sampai nangis-nangis guys. Untung saja ya Saitama datang tepat waktu menolong si ganteng Shiryu yang songong abis. Bakuzan yang gak tahu seberapa strongnya Saitama malah tambah songong seperti Shiryu. Ya akhirnya ya wassalamualaikum. Bakuzan koit seketika. 7 Death. Sama halnya seperti Bakuzan, nih monster awalnya juga adalah seorang manusia, malahan pernah jadi juara bela diri loh. Jadi gak diragukan lagi saat jadi manusia aja udah sangat strong, gimana jadi monster? Hasilnya you know lah, lahirlah Goketsu Monster Level Dragon yang termasuk dalam jajaran eksekutif asosiasi monster. Kemunculannya saja membuat merinding para pahlawan ketika berhadapan dengan monster level naga ini. Gak ada seorang pun, baik itu pahlawan atau orang lain yang bisa menghentikan Goketsu ketika mengacak-ngacak turnamen bela diri. Sebenarnya seluruh fans One Punch Man di berbagai belahan dunia, baik dunia nyata dan goib, penasaran dengan kekuatan sebenarnya Goketsu itu seperti apa sih? Apalagi jika melihat Genos yang berucap kalau melawan Goketsu seperti melawan Saitama Sensei. Tapi kenyataannya enggak ya, karena si Goketsu ini berhasil dipenggal oleh Saitama dengan pukulannya. Jadi ya, egg death. Monster berbentuk kelabang yang besarnya naudzubillah. Untuk kekuatan yang paling signifikan terletak pada regenerasinya yang sangat cepat. Bahkan sekelas pahlawan kelas S, Genos dan Silverfang tak berdaya menghadapi Mukade Choro. Hal ini wajar saja guys, mengingat nih monster kelabang hanya bisa dipojokkan oleh Blast 2 tahun yang lalu. Selain Blast, gak akan ada yang bisa mengalahkan monster ini. Ini berdasarkan rumor ya, karena faktanya saat di episode 12 One Punch Man Season 2 yang nanggung, si Mukade Choro berhasil lenyap tak tersisa sampai gak bisa meregenerasi tubuhnya. Lah apa yang mau diregenerasi? Wong pukulan serius Saitama bener-bener melenyapkan semua bagian tubuh Mukade Choro. So, 9 Death. 10-11 langsung diisi sama dua monster sekaligus, yaitu Galwin dan Hellfire Flare. Mereka adalah mantan ninja dari Konoha yang punya kecepatan gila layaknya Sonic dan Flashy Flash.
Bagi yang ingin melihat seberapa kuatnya duo ninja ini, kalian bisa melihat kekuatan mereka dengan hanya memperhatikan pertarungan duo ninja ini melawan Flashy Flash di manga chapter 95. Walau hasilnya mereka berdua kalah telak terus mati lalu dihidupkan Phoenix Man menjadi zombie. Habis itu efek zombinya dihilangkan oleh Chill Emperor, membuat Galwin dan Hellfire Flame dalam kebingungan telanjang bulat karena bisa-bisanya masih hidup. Mereka pun mencari pakaian untuk dipakai agar bisa melawan Flashy Flash lagi. Nah, dalam perjalanan mencari pakaian, mereka bertemu dengan Saitama. Tentu saja, karena mereka berdua adalah monster dengan level naga, maka siapapun orang yang tak dikenalnya terus ditemuinya harus dihabisi. Serangan dilancarkan dengan kecepatan maksimum, tapi Saitama berhasil menghindari serangan mereka dengan sangat easy. Saitama untung saja pemikirannya lambatnya bukan main ya. Jadinya dia gak melawan duo monster ninja ini yang telanjang bulat secara langsung. Ya akhirnya si duo ninja ini memutuskan kabur dari Saitama alias bebas lah. So, to life. Monster kucing yang bentuknya ya emang seperti kucing sih. Sekilas ini monster kalau dilihat gak kuat-kuat amat ya. Tapi jangan salah, karena monster ini termasuk dalam eksekutif asosiasi monster. Cakarnya tajamnya minta ampun karena bisa menggores baja sekalipun. Tapi kekuatan sebenarnya gak hanya di situ, melainkan kemampuan uniknya untuk bisa melewati celah tembok atau bisa kita sebut lubang-lubang retakan yang hanya berlebar 3 mm saja. Mimin aja bingung sendiri, kok bisa nih kucing bisa lewat lubang yang sempitnya seukuran micro SD. Untuk kejadian yang ketemu Saitama belum muncul di anime, tapi kalau di manga udah muncul. Bahkan nih kucing berani-beraninya mencakar kepala si botak. Berharap mungkin Saitama langsung koit atau gimana ya. Tapi ternyata zong, kepala Saitama gak kenapa-napa sama sekali. Kegores saja kagak, malahan makin kinclong tuh kepala. Ya well, untung saja nih kucing sadar betul jika nerusin ngelawan Saitama dia bisa auto tewas. Jadinya ya si kucing milih kabur. Untung saja ya Saitama gak mengejar. Jadinya Nyan masih hidup aman sentosa. So, 3 alive. Monster yang berbentuk anjing raksasa punya 6 mata yang bisa murup terang. Tugasnya menjaga markas asosiasi monster dari para penyusup. Kekuatannya luar binasa guys. Garo saja pernah merasakan susahnya melawan monster anjing ini. Apalagi Rover bisa mengeluarkan energi blast pula. Jadi emang susah ngalahin Yasu. Untung saja nih ya, si Overgrown Rover ketemu sama Saitama. Awalnya buas, tapi dengan sekali jitakan si botak, Overgrown Rover jadi minder kisar-kisar ketakutan setengah mati. Untung saja gak dikejar oleh Saitama. So, for life. Bukan Orochi dari One Piece ataupun dari Naruto ya, melainkan ini adalah monster murni buatan Yusuke Murata Sensei sebagai tambahan karakter monster dari versi One. Ya kayak buat ngerame-ngeramein Arc One Punch Man lah. Tapi tentu saja cara ngeramein Yusuke Murata Sensei menambah Orochi di sini sangatlah cemerlang. Nggak tanggung-tanggung, Orochi dibuat sebagai final boss dari asosiasi monster yang menurut rumor tak akan ada satupun pahlawan kelas S yang sanggup menghabisi ini monster. Ya kalau melihat apa yang bisa dilakukannya terhadap Garo kayaknya wajar-wajar aja ya kenapa rumor tersebut sepertinya benar. Tapi sayang, takdir berkata lain. Si botak tanpa sengaja bertemu Orochi yang awalnya dikira tetangganya sendiri. Tapi karena Saitama diserang habis-habisan, apalagi jubah kesayangan Saitama sempat terbakar gara-gara Orochi. Jadi ya wajar saja Saitama melakukan serangan balik dan boom! Tamat sudah riwayat asosiasi monster karena final bossnya udah dikalahin sama cheater. So, 10 dead. Sebenarnya si Garo masih wujud manusia, belum jadi monster. Tapi karena efek yang ditimbulkannya semasa memburu para pahlawan, Garo layak mendapat level ancaman Dragon. Apalagi jika kita melihat kemampuannya yang udah bisa mengejar pahlawan kelas S dengan sekali serangan dengan mudah di chapter terbaru sebelumnya. Jadi ya mau gimana lagi, nih Garo emang sangat cocok lah jadi badass. Pertemuan dengan Saitama pun cukup sering, tapi selalu di one hit KO oleh Saitama dan langsung pingsan seketika. Kenapa Garo gak dibunuh Saitama saat dulu-dulu ketemu? Ya karena si botak gak tahu kalau dia Garo. Dan lagian kalau Saitama tahu yang dibuat KO adalah Garo, Saitama tetap akan menahan kekuatannya karena yang dia pukul adalah manusia, bukan monster. So, 5 alive. Kesimpulannya, 15 monster level naga telah bertatap muka dengan Saitama. Laporan untuk saat ini di versi Yusuke Murata Sensei, 10 monster level naga telah tewas bertemu Saitama, sedangkan 5 monster lainnya masih dinyatakan hidup. Sekian dari Mimin Oke. Ada pertanyaan? Monggo tanyakan di komentar mumpung next konten adalah Q&A. See you again next time. Adios ye caramelos. Salam Animania.